warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Ustadz Tri Asmoro Kurniawan yang saya hormati, yang terhormat Ibu Direktur Politeknik Indonesia Surakarta, Ibu Insinyur Suci Perwandari Magister Manajemen, yang terhormat Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan Politeknik Indonesia Surakarta. Yang pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita bisa melakukan kajian meskipun secara online, karena pada saat pandemi, alhamdulillah dengan rahmat hidayah kita masih akan diberikan keimanan, nikmat iman Islam dan juga kesehatan untuk bisa melakukan aktivitas kita sebaik mungkin. Yang kedua, salam serta sholawat kepada uswah hasanah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya akan senantiasa kita nantikan di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur dengan nikmat Allah, pada pagi hari ini kita akan melakukan kajian secara online bersama Al Ustadz yang alhamdulillah pagi hari ini sudah rawuh di hadapan kita semuanya. Sebelum acara kajian ini kita mulai, akan saya bacakan susunan acara kajian pada kesempatan pagi hari ini. Untuk yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah tilawatul Quran, yang ketiga adalah acara inti sekaligus tanya jawab, dan yang terakhir adalah doa. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita mulai kajian pada kesempatan pagi hari ini dengan kita buka Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan Bismillah bisa memperlancar kajian kita sampai dengan siang nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan dengan yang kedua adalah pembacaan tilawatil Quran kepada beliau Bapak Rahmati. Waktu dan tempat kami sediakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa
لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Bapak Rahmati yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, serta kajian online pada kesempatan pagi hari ini. Kajian online kali ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik. Tema ini akan nanti kita bahas bersama dengan beliau Al-Ustadz yang terhormat Ustadz Tri Asmoro Kurniawan. Beliau adalah konsultan nasional keluarga sakinah. Beliau juga aktif sekaligus mendampingi di majalah Arisalah ya Ustadz ya. Dan beliau juga sering mengisi kajian-kajian baik secara online di radio ataupun secara offline. Ya, beliau asli kelahiran Boyolali, Banyudono. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, semoga materi nanti bisa menambah semangat kita dalam kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Untuk itu kepada beliau Al-Ustadz Tri Asmoro Kurniawan, waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minuna wa taquna shadiqah. Para hadirin wal hadirat, keluarga besar dari Politeknik Indonesia yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah di majelis ini untuk bersama-sama mengkaji hal-hal yang mungkin bisa menjadi panduan kita dalam menjalani hidup, yang memberikan manfaat dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Ilmu-ilmu yang menjadi warisan Nabi, karena Nabi tidak mewariskan emas dan perak, tapi Nabi mewariskan ilmu. Maka ketika kita memiliki ilmu, sungguh kita sudah mengambil warisan itu. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa proses terciptanya manusia itu diawali ketika sel sperma, sperma itu membuahi ovum atau sel telur. Pembuahan ini di dalam hati disebut dengan kata nutfah. Nutfah ini nanti akan berjalan selama 40 hari. Setelah 40 hari, maka nutfah ini akan berubah menjadi alaqah, segumpal darah yang menempel di dinding rahim. Kalau orang sekarang menyebutnya dengan zirot, itu juga selama 40 hari. Kemudian akan berubah menjadi mudghah, segumpal daging, itu juga selama 40 hari. Jadi 40 tambah 40 tambah 40, 120. Kira-kira 4 bulan dengan asumsi 1 bulan dan 30 hari. Nah, setelah 120 hari ini, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam mudghah ini.
Dan saat itulah janin ini disebut dengan nafsun atau jiwa. Jadi kalau ada ibu-ibu yang nanti hamil, memang sampai umur kira-kira 4 bulan itu bayinya belum bergerak di dalam perut karena belum ada nyawanya. Dia baru diberi nyawa setelah berumur 4 bulan itu. Nah, sebelum dia diberi nyawa oleh Allah atau roh, dia murni unsur tanah. Jadi apa yang kita makan dan kita minum itu datangnya dari tanah. Dan pada laki-laki saripatinya disebut dengan sperma. Kemudian pada perempuan disebut dengan sel telur atau ovum. Maka manusia itu nanti ketika meninggal dunia dan dikubur, pelan tapi pasti akan terurai kembali menjadi tanah. Nah, pada umur 121 hari, karena 120 genap, itu sudah final, Allah meniupkan ruh melalui malaikat kepada janin ini. Disitulah perpaduan antara unsur-unsur tanah dengan unsur-unsur langit, roh. Dan sejak itulah dia disebut dengan nafsun atau jiwa, karena punya nyawa, dan sejak itu dia bisa nafasun, bisa bernafas. Jadi kalau dibaca nafsun artinya jiwa, kalau dibaca nafasun artinya adalah nafas. Dia disebut berjiwa karena bisa bernafas. Nanti kalau dia sudah tidak bernafas lagi, artinya jiwa itu sudah dicabut Allah, maka dia murni jadi unsur tanah. Nanti kalau dikubur, dia terurai pelan tapi pasti kembali lagi menjadi tanah. Jadi kalau tidak ada unsur penguraian ini, berarti dunia ini adalah kuburan massal. Mungkin sudah beratus-ratus juta tahun manusia bisa sudah beratus-ratus triliun, dan kalau dia di dunia ini dikubur semuanya masih utuh jasadnya, itu akan penuh. Dunia itu nanti akan penuh dengan mayat-mayat. Nah, yang menarik adalah dengan perpaduan antara unsur langit atau ruh dengan unsur tanah atau jasad manusia, inilah kemudian manusia menjadi makhluk yang berbeda. Nah, dalam menjalani hidup ternyata memang harus ada keseimbangan atau keselarasan di dalam unsur-unsur jasmani atau unsur-unsur rohani ini untuk bisa menikmati kehidupan yang nyaman, yang enak, yang tentram, sehingga betul-betul dia merasakan kehidupan yang bahagia lahir dan batin. Karena itu kemudian Islam mengenalkan kepada kita konsep ada an-nikmatu wal adzabu nau'an, nau'un lil badani wa nau'un lil qalbi. Jadi Islam mengenalkan yang namanya konsep nikmat dan azab atau siksa itu ada dua macam. Satu macam itu dirasakan oleh tubuh. Jadi kalau kita makan enak, kita istirahat di ruangan ber-AC, kemudian kalau kita capek kita dipijitin gitu ya, itu memberikan kenikmatan secara fisik. Siksaan juga begitu, ada siksaan hanya fisik, kita dipukul orang, kita jatuh, kulit kita memar misalnya, itu adalah siksaan sifatnya fisik. Tapi nanti ada nikmat dan siksa yang wujudnya adalah batin. Jadi nikmat misalnya kita merasa sakinah. Jadi tadi disampaikan pembawa acara bahwa saya adalah konsultan keluarga. Kata sakinah itu kalau kita lihat dari bahasa Arab itu ternyata cukup mengejutkan. Sakinah itu adalah ketenangan batin setelah kita mampu menyelesaikan masalah. Jadi misalnya kita bertengkar nih sama pasangan, sudah saatnya membayar hutang tapi yang mau dipakai buat tidak ada. Lockdown ini membuat kita miskin berjamaah gitu ya, banyak orang yang tiba-tiba miskin selama masa lockdown. Kita ribut gitu antara apakah harus menemui yang menghutangi, meminta maaf karena belum bisa membayar dan itu dengan rasa malu yang luar biasa, atau bertengkar karena dulu hutang itu disebabkan oleh kesalahan salah satu di antara pasangan itu, atau malah berhenti untuk menghindar saja, pergi dari rumah nanti udah datangi rumahnya kosong, atau malah bunuh diri. Ya, baru 1-2 minggu ini di Blora itu ada seorang pegawai bank yang memutuskan untuk bunuh diri karena tidak kuat menghadapi jumlah hutang yang terus bertambah. Mana yang nanti akan dipilih? Nah, kemudian diskusi, udah keputusannya saya mau mendatangi orang yang menghutangi itu, saya akan titipkan sertifikat ke sana, saya minta penangguhan, nanti kalau dalam 1 tahun saya tidak bayar, silahkan bawa sertifikat saya. Deal, suami istri sepakat. Kemudian datang ke rumah orang yang menghutangi, kemudian ngobrol dan dicapai kesepakatan seperti itu.
Tahun itu pulang mengatakan sudah kita masih punya waktu 1 tahun untuk menabung membayar itu. Tadi dia bisa menerima penjadwalan ulang hutang kita dan dia bisa memberikan tempo 1 tahun. Lega. Nah, lega itu namanya sakinah. Jadi kalau nanti kita membangun keluarga tujuannya sakinah mawaddah warahmah, berarti kita harus mencari pasangan yang siap menghadapi masalah-masalah rumah tangga. Karena dengan berhasil menyelesaikan masalah itu sakinah muncul. Tapi kalau tumakninah atau al-waqar itu perasaan tenang karena gerakan-gerakan kita tata agar tidak tergesa-gesa. Misalnya Anda mendengar panggilan azan, Anda ngambil air wudhu, jalannya tenang. Setelah itu Anda mengucapkan takbiratul ihram dengan keadaan tenang, melafadzkan niat dengan tenang, kemudian gerakan sujudnya, rukuknya semuanya nggak tergesa-gesa, itu namanya al-waqar atau tumakninah. Jadi sakinah itu merujuk kepada ketentraman batin setelah mampu menyelesaikan masalah. Sama, nanti nikmat juga begitu. Ada yang nikmatnya itu sifatnya adalah nikmat ragawi karena fasilitas, tapi juga ada nikmat yang sifatnya batin karena kita merasakan apa yang terjadi pada diri kita itu terasa nyaman untuk berjalan. Dan itu kalau orang beriman bisa pada semua situasi. Karena orang beriman itu punya 2 rumus besar. Kalau hidup ini sesuai dengan yang diharapkan dia bersyukur, kalau tidak sesuai dengan yang diharapkan dia bersabar. Nah, karena itu dia akhirnya merasa ketenangan. Ya, jadi karena Islam mengajarkan ada unsur lahir dan batin, maka ada ketika terjadi ketidakselarasan antara lahir dan batin, itu sebenarnya menyebabkan konflik dalam diri dan itu membuat hidup kita tidak tenang. Kita bisa berpura-pura di depan orang tidak ada masalah, tapi nanti malam kita mau tidur, siapa yang mau kita ajak berdebat ketika kita tidak bisa tidur karena banyak masalah yang kita rasakan. Nah, salah satu yang menyebabkan perasaan tidak tenang ini adalah karena kita melakukan perbuatan yang salah. Kalau dalam bahasa Islam namanya dosa dan maksiat. Rasul waktu itu pernah ditanya, ya Rasulullah, mal itsmu. Rasulullah, dosa itu apa sih Rasul? Ketika ditanya tentang definisi dosa, Rasul mengatakan, al itsmu ma'aka bisodarika wa qaritayatuli alinas. Dosa adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah dan kamu takut orang lain mengetahuinya. Jadi dalam konsep Islam kalau orang itu berbuat dosa, yang akan terjadi 2 hal. Satu, hidupnya akan gelisah. Jadi kalau Anda mau tidur susah, perasaan kok was-was terus, kemudian merasa tidak nyaman, percayalah, berarti ada sesuatu yang salah yang Anda lakukan. Tapi orang yang tidak punya ilmu kan tidak tahu kalau dia salah. Jadi kalau dalam Islam itu kita mengenal istilah innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dia. Tapi niat itu tergantung ilmu. Jadi orang tidak akan meniatkan sesuatu yang dia tidak tahu. Maka muncullah kasus-kasus rumah tangga yang dikonsultasikan kepada saya. Mereka merasa gelisah, rumah tangganya tidak sakinah, tapi nggak ngerti apa penyebabnya. Setelah dijelaskan, oh ternyata seperti itu Pak Ustadz dalam Islam. Mereka baru merevisi. Jadi meskipun tadi kita sampaikan perbuatan dosa atau kesalahan itu yang membuat kita tidak nyaman, tapi banyak orang yang karena tidak punya ilmu, dia kesulitan untuk menentukan kesalahannya di mana, sehingga dia juga salah mencari solusi. Misalnya ada pertengkaran suami istri, maaf, kalau dalam Islam, la tahjur illa fil bait. Kalau kamu sedang bertengkar sama istri, jangan pergi dari rumah. Jadi stay di rumah, nunggu kesempatan yang lebih kondusif, ajak bicara dari hati ke hati, selesaikan masalah. Nanti begitu selesai masalah, sakinah muncul. Karena tadi saya katakan sakinah adalah perasaan tenang setelah kita menyelesaikan masalah. Tapi ada orang yang ketika bertengkar nanti malah pergi dari rumah. Nanti mungkin mabuk atau judi atau mancing atau apalah sama temannya. Dia mengira itu menyelesaikan masalah, tidak, itu menimbulkan masalah baru sebenarnya. Nah karena dia tidak punya ilmu, sabda Rasulullah tadi, la tahjur illa fil bait. Kalau kamu sedang ada masalah dengan istrimu, jangan pergi dari rumah. Maka banyak orang-orang itu kalau nanti bermasalah dengan pasangan, malah pergi dari rumah. Yang perempuan naik ojek, kembali ke tempat orang tuanya, atau pure, ternyata tukang ojeknya lebih ganteng daripada suaminya. Gitu ya. Yang laki-laki nanti malah pergi ke tempat-tempat maksiat, akhirnya yang terjadi rumah tangganya bukan semakin baik, tapi semakin buruk.
Ini karena tidak tahu ilmu, jadi tidak bisa mengenali penyebabnya, akhirnya bingung mencari solusi. Yang kedua kata Rasul adalah wakarita ayatoli alainas. Dosa itu membuat kamu malu sehingga kamu tidak ingin diketahui orang lain. Jadi orang yang melakukan perbuatan dosa nanti akan hidup dalam kepura-puraan. Kalau bahasa kita sekarang tidak selaras, karena dia harus menyembunyikan perbuatan dosanya. Coba ada istri yang dipukul suaminya, terus nanti qadarullah orang tuanya sedang lewat di kota itu, kemudian berpikir, udahlah saya mampir ke tempat anak perempuan saya. Begitu mampir, dia lihat mata putrinya sembah, kemudian ngomong, dipukul suamimu. Kan jarang yang ngomong, iya saya dipukul, kan jarang bilang, enggak apa-apa kok ya. Kan bohong, dia kan menutupi, karena sesuatu yang memalukan. Ada ibu yang menangis karena memikirkan suaminya yang tidak baik, kemudian ditanya sama anaknya, Bu, kenapa menangis? Ayah jahat ya Bu? Enggak, ayahmu baik, ini kelilipan. Kan bohong. Karena ibu ini tidak belajar di pengajian, dia belajar dari sinetron, jadi hidupnya penuh dengan kebohongan. Gitu. Kan bisa saja ngomong, iya ada masalah kok dengan ayahmu, tapi kamu masih kecil, kamu nggak usah tahu. Nanti kalau besar kamu akan tahu. Kan lebih baik ngomong begitu, jangan ngomong nggak kelilipan, nggak kelilipan kok ngaku kelilipan. Karena dalam Islam kebohongan itu kalau bertumpuk-tumpuk membuat hidup kita menjadi tidak selaras. Pernah waktu itu Rasul main ke salah satu rumah sahabat, karena sahabat itu masih main, namanya anak kecil masih main. Jadi sahabat Nabi itu masih banyak yang remaja-remaja. Kemudian karena anak itu bermain, ibunya memanggil, nah pulang. Nanti aku akan memberikan sesuatu. Nah namanya anak kecil dijanjikan sesuatu kan akhirnya pulang. Maka Rasul bertanya pada perempuan itu, emang kamu akan memberikan apa kepada anakmu? Saya memberikan kurma Rasul. Emang kenapa? Sebab kalau kamu ngomong, pulang tak beri makanan sampai rumah tidak, maka kamu sudah tercatat sebagai pembohong di sisi Allah. Kan ada ibu-ibu ngomong kalau anak-anaknya di tempat tetangga, terus tetangga itu beli es krim, dia malu hanya pulang, tak berikan es krim, sampai di rumah dicetot malahan gitu loh. Mana bu es krimnya? Mana es krim? Gak ada uang, malah dicetot. Itu kebohongan demi kebohongan bertumbuh-tumbuh. Ini yang membuat hidup kita nanti menjadi tidak nyaman karena kita terbiasa tidak menyeraskan antara perbuatan dan perbuatan. Jadi dari sini, yang pertama kita simpulkan adalah ada nikmat lahir, nikmat batin, ada siksa lahir, siksa batin. Dan siksa batin itu terjadi ketika antara yang lahir dengan batin tidak seimbang, tidak selaras. Makanya yang menyebabkan hidup kita nanti menjadi tidak nyaman, tidak terjadi keselarasan antara lahir dan batin adalah ketika kita melakukan kesalahan. Kesalahan itu kalau dari menurut syariat adalah dosa. Nabi menjelaskan dosa itu adalah satu, membuat hidup gelisah. Yang kedua, karena kalau membuat gelisah karena kita merasa bersalah gitu. Orang kalau merasa bersalah kan tetap hidupnya merasa gelisah. Terus yang kedua adalah dia akan hidup dalam kepura-puraan. Karena pada dasarnya dia memiliki aib yang dia tidak ingin orang lain tahu, akhirnya dia menutup itu. Dan konsekuensinya dia berbohong. Nah ini dari awal memetakannya seperti itu. Nah setelah itu Rasul kemudian mengatakan kepada kita, innama bu'itu liutamima sholihal. Aku itu hanya untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Jadi orang-orang Islam itu nanti menjadi manusia-manusia berakhlak luhur yang memiliki integritas, di mana akhlaknya itu akan membuat hidupnya menjadi seimbang, selaras antara lahir dan batinnya. Kenapa begitu? Jadi begini ceritanya. Kalau nanti kita memeluk agama, kemudian kita mempelajari ajarannya, secara umum ajaran Islam itu terbagi menjadi al-hukum aku bikafiyatil amal wal al-ulum allati tata'alqu bikafiyatil amal. Jadi yang pertama adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan cara melakukan sesuatu. Tengkel kaji. Ustadznya menerangkan cara menutup, cara mengambil air wudhu, cara menggunakan sholat, cara menyembelih binatang kurban, cara tidur yang baik, kemudian cara mengucapkan salam. Jadi kalau kita datang ke Islam, kemudian kita dapatkan informasi tentang bagaimana kita melakukan
Ini adalah perubahan dalam bertindak. Oh, sejak itu saya kalau wudhu caranya begini. Pada suatu hari Rasulullah sedang makan bersama dengan para sahabat. Kemudian ada seorang sahabat kecil namanya Omar bin Abi Salam. Makannya itu nggak pakai etika, nggak pakai adab. Lasak ngambil sana ngambil sini. Rasul kemudian mengatakan kepada Umar bin Abi Salam, ya gulam, tidak kata pasamilah, wa tidak kata biyaminik, wa tidak kata pemimayan. Kalau makan itu baca bismillah. Kalau makan itu pakai tangan kanan. Dan kalau makan itu ambil yang paling dekat. Maka Umar bin Abi Salamah kemudian mengatakan begini. Pamazalat uklat tiba. Setelah kejadian itu, kalau aku makan, maka caraku makan seperti yang diajarkan Rasulullah itu. Baca bismillah, pakai tangan kanan, mengambil yang paling dekat. Ya, jadi Rasul mengajari setelah mendapatkan ilmu dari Rasul, yang berubah adalah cara kita melakukan sesuatu. Jadi ada ilmu-ilmu yang nanti kita dapatkan dari kajian-kajian Islam itu merubah cara kita bersikap dan bertindak. Tapi ada juga ilmu-ilmu yang secara langsung tidak berhubungan dengan cara kita bertindak. Tetapi merubah cara kita berpikir. Misalnya, kemarin saya didatangi oleh seorang pensiunan yang sekarang merasa gelisah. Sampai sakit, sampai nggak ngomong sama istrinya. Ketika ditanya kenapa, karena sejak pensiun dia dicekam oleh rasa takut. Takut kalau mati, amalnya belum banyak. Takut atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Takut akan masa depan anaknya. Jadi beliau sekarang sudah pensiun, tapi salah satu putranya masih SD. Dan dia merasa nanti kalau anak saya sampai kuliah, saya sudah pensiun, nggak bisa punya uang untuk biayai kuliahnya bagaimana. Dia cekam ketakutan seperti itu. Akhirnya dibawa istrinya untuk konsultasi ke tempat saya, dan akhirnya saya bilang, Bapak, ada Muslim dan di dalam Islam itu ada ajaran iman kepada takdir. Nah, dalam iman kepada takdir adalah apa yang menjadi takdir Anda akan menimpa Anda, bagaimanapun Anda menghindari. Dan apa yang tidak menjadi takdir Anda tidak akan menimpa Anda. Bagaimanapun Anda mencoba untuk menghindari. Itu salah satu prinsip iman kepada takdir. Jadi kalau nanti umat Islam itu kena menjalani satu persoalan atau satu kejadian dalam hidup, dia ini takdir yang saya jalani. Nggak ada yang nyalahkan Tuhan. Kenapa sih harus menjalani ini? Kenapa tidak orang lain? Berarti dia menolak takdir. Ya sudah, ini bagian yang saya jalan. Jadi dalam konsep pemahaman terhadap takdir adalah yang memang tertulis akan menimpa dirimu, akan menimpa dirimu. Bagaimanapun kamu mengejar nggak bisa. Dan apa yang tidak menimpa dirimu, tidak akan menimpa dirimu. Betapapun kamu takut, itu akan menimpa kamu. Tidak akan menimpa kamu. Makanya kemarin itu ada teman saya yang kena COVID itu menarik gitu. Dia diboncengkan adiknya, kemudian dia dari ngisi pengajian pulang ke rumah, ketemu sama bapaknya, terus kemudian pulang ke rumah. Nah, akhirnya dia dinyatakan vonis COVID. Adiknya yang diboncengkan itu kena, bapaknya kena, istrinya yang tiap hari bahasa kita itu runtang-runtung itu malah nggak kena. Secara logika, bapaknya cuma dia mampir sebentar, adiknya cuma boncengkan dalam perjalanan, istrinya berhari-hari bersama, istrinya nggak kena, adik dan bapaknya kena. Jadi bapak harus berpikir positif karena dalam sebuah hadis Nabi mengatakan lau anal umat ala yang qauma bisyai'in lam yang fa'uka illa bisyai'in qad qadallah. Seandainya semua manusia berkumpul untuk memberikan kebaikan kepadamu, maka kebaikan itu tidak akan pernah terwujud kecuali kebaikan yang sudah ditakdirkan. Demikian juga seandainya semua manusia berkumpul untuk mencelakakan kamu, kecelakaan tidak akan terjadi kecuali kecelakaan yang sudah menjadi bagian takdir. Jadi terimalah apa yang Allah takdirkan. Alih-alih menolak, karena energi untuk menolak takdir itu jauh lebih besar daripada energi untuk menerima dan segera cari solusi. Nah, kalau memang sudah menjadi takdir, yang kedua adalah ayat Quran yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia di luar kesanggupannya. Jadi orang beriman itu kalau mendapatkan takdir tidak mengelak, ya. Kemudian kalau sudah menjalani takdir dia yakin
dia akan mampu mengatasinya karena dia yakin Allah tidak akan memberikan beban pada dua kesanggupan. Nah disinilah kemudian muncul energi untuk bisa bertahan atas masalah-masalah yang berat dalam hidup karena dia yakin Allah tidak akan memberikan beban dalam kesanggupannya. Nah ini kan yang berubah, sholatnya masih seperti kemarin, ngambil wudhunya masih seperti kemarin, yang beli binatang kurban sebenarnya. Tapi yang buat cara berpikirnya. Tadi berpikir aku mau mati saja, itu berat banget, depresi, bayangkan masa depan yang suram. Tiba-tiba dia meyakini bahwa apapun yang nanti menimpa saya, itu memang bagian yang harus saya hadapi, dan itu adalah sudah diukur Allah untuk kemampuan saya. Jadi bismillah, saya pasti bisa menyelesaikan itu. Jadi yang berubah cara berpikirnya. Ya, misalnya ada laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah saling jatuh cinta, mungkin bahkan sudah lamaran. Ya, kemarin saya baca di internet itu ada seorang calon suami yang tinggal 1 hari menikah, ternyata meninggal. Orang yang tidak memiliki keyakinan kepada Islam mungkin akan mengatakan untuk apa saya hidup kalau dia sudah mati. Bukankah aku tercipta hanya untuknya? Itu namanya orang mencari pegang hidup bukan dari Quran dan hadis tapi dari syair lagu. Sedangkan yang ngarang ini aja bermasalah hidupnya. Ya, sedangkan nanti kalau dia mengerti tentang takdir jodoh, ya sudah, berarti memang dia bukan jodoh saya. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Rasulullah sendiri sebelum diangkat menjadi Nabi namanya Muhammad, itu pernah jatuh cinta kepada seorang perempuan namanya Fahidah. Dan perempuan ini juga jatuh cinta kepada Muhammad. Sama-sama saling jatuh cinta. Kemudian Muhammad datang melamar dan ditolak. Bukan karena kurang tampan atau kurang bangsawan atau kurang yang lain, bukan. Secara fisik Muhammad itu gagah, kemudian ganteng, bangsawan, darah biru. Tapi kenapa ditolak? Karena Fahidah sudah terlanjur dijodohkan dengan laki-laki lain. Dan itu sebelum Muhammad datang melamar. Akhirnya Fahidah menikah dengan laki-laki yang sudah menjadi pilihan keluarganya, dan Muhammad yang kita tahu hanya menikah dengan Khadijah. Jadi mencintai itu tidak harus memiliki. Gitu. Jadi Anda senang, dia senang pun belum tentu nanti menjadi suami istri. Kalau sudah jadi suami, ya kalau sudah ijab kabul. Kalau belum ijab kabul, meskipun Anda sudah senang-senang, belum tentu. Saya ketemu kasus-kasus orang yang datang konsultasi kepada saya, tinggal 3 hari dibatalkan. Ya, yang kasus-kasus ada pramugari yang naik pesawat kemudian jatuh ke laut, itu ada beberapa kasus yang dia sebenarnya sudah tunangan, tinggal berapa hari lagi menikah. Kan banyak yang seperti itu. Jadi begitu kita ngelamar dan kemudian ditolak atau tidak jadi berjodoh, oh ya sudah, berarti memang bukan dia jodoh saya. Jadi orang-orang akhirnya hidupnya menjadi nyaman. Kenapa? Karena pikirannya ditata dengan dalil-dalil dan kemudian tindakannya ditata juga. Jadi Islam itu akhirnya merubah kita menjadi orang yang berakhlak. Berakhlak itu adalah berakhlak dalam berpikir dan berakhlak dalam bertindak. Coba, Anda mau bantu orang lain. Terus kemudian Anda tidak ingin diketahui bahwa Anda yang membantu orang itu. Kemarin istri saya juga begitu, ada temannya yang ngomong, Mbak, itu Mbak T itu kan sedang membutuhkan, jatuh miskin, rumahnya dijual untuk bayar utang-utang yang dilakukan oleh anaknya. Tapi nanti kalau aku ngasih ke dia, Mbak, dia paling menolak. Jadi tolong berikan ke dia, katakan saja ini dari Mbak. Kenapa ada orang bisa melakukan kebaikan, tapi tidak ingin diketahui? Karena dia tenang dalam batinnya, karena dia mendapatkan satu pegangan bernama Allah Maha Melihat. Jadi mungkin kamera tidak menangkap, orang tidak melaporkan, televisi tidak menyiarkan, tapi Allah melihat satu. Kemudian dia menemukan dalil, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu." Barang siapa melakukan perbuatan kebaikan 1 dzarrah pun, Allah akan membalasinya. Dia akan melihat balasan kebaikan itu. Sehingga akan muncul ada orang berbuat baik, tidak diketahui orang, enggak diliput media massa, enggak usah pencitraan. Saya tahu Allah melihat perbuatan saya, dan saya tahu saya akan dibalasi seadil-adilnya oleh Allah. Ini kan keselarasan yang luar biasa antara perbuatan dengan batin, karena dia punya pegangan. Jadi Rasulullah mengatakan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Akhlak ini dalam berpikir dan juga di dalam berbuat. Jadi nanti kalau ada orang yang
membantu satu kebaikan, namanya harus ditulis, harus ada wartawan yang meliput. Kan aslinya tidak selaras, toh itu ada guncangan, dia khawatir kalau perbuatannya tidak diakui orang lain gitu loh. Sedangkan dalam pemahaman Islam, loh tidak diakui orang tapi diakui Allah. Kenapa? Wong yang membalasi Allah, yang punya surga neraka Allah. Jangan-jangan malah kalau kita ingin dihargai orang, kita malah lupa sama Allah. Nah disitulah Rasulullah ketika mengatakan, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti pribadi-pribadi muslim itu adalah pribadi-pribadi yang nanti hidupnya akan selaras. Satu, dia akan terbebas dari perbuatan dosa. Dosa itu menjadi sumber kegelisahan hidup. Yang kedua, dia mencoba untuk menjadi mengikuti Rasulullah. Ajaran Rasul tentang cara berpikir, dia tata berpikirnya. Dia tata berpikirnya. Sedangkan ajaran Rasul yang wujudnya adalah amal, dia ikuti amal itu semampunya. Maka antara amal yang dia lakukan dengan pikiran yang dia miliki, akhirnya selaras. Nah, maka orang beriman itu salah satu tandanya adalah an-nadamatu minal. Menyesal. Itu termasuk bagian dari keimanan. Karena orang menyesal itu berarti tahu bahwa yang dilakukan kemarin salah. Nah, karena salah itulah menjadi tidak selaras antara apa yang dia pahami dengan apa yang dia lakukan. Dan itu menciptakan lisan, akhirnya dia menyesal. Nah, nanti berujung kepada taubat, mengaku bersalah kepada Allah. Jadi orang bertobat itu karena dia mengaku dia bersalah, dan dia salah itu yang menimbulkan perasaan beriman. Jadi menjadi seorang beriman itu ternyata ada hubungannya dengan keselarasan. Maka dalam hal ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang bunyinya begini. Akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluq. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi hadis ini memberikan informasi pertambahan iman dengan perbaikan akhlak itu akan berjalan secara paralel. Orang kalau imannya bertambah kuat, akhlaknya bertambah baik. Jadi kalau Anda datang pengajian, sering nyatet, merekam, tapi ternyata tidak ada perubahan dalam diri Anda, berarti ada yang salah. Karena semakin banyak Anda tahu, tapi semakin banyak yang tidak Anda lakukan, itu justru peluang untuk menciptakan ketidaksalahan itu. Sehingga orang-orang yang beriman, yang imannya kuat, itulah yang nanti akan menyelaraskan antara lahir dan batin itu. Kalau kita mau menjelaskan bukan dengan iman, itu lumayan sulit. Hatta orang itu tahu itu perbuatannya buruk. Dia tahu itu buruk. Kuat. Untuk berhenti itu susah. Apa alasannya? Saya belajar dari sejarah Rasul. Jadi Bapak Ibu bisa melihat atau membaca kisah sejarah Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu memberikan perintah kepada umat Islam untuk melakukan sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Itu setelah Rasul berdakwah selama 10 tahun. Setelah Rasul berdakwah selama 20. Jadi pada tahun ke-10 istri beliau Khadijah meninggal dunia, paman beliau Abu Thalib meninggal dunia, dan Rasul sangat bersedih karena 2 orang ini menjadi pilar dakwah Rasul. Nah, untuk memberi hiburan kepada Rasulullah, maka Allah memberikan Isra Mi'raj kepada Rasul. Kemarin baru saja kita rayakan. Nah, setelah pulang dari Isra Mi'raj, Allah memberikan perintah kepada umat Islam untuk melakukan sholat fardu 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu baru diperintahkan setelah umat Islam ini didakwai Rasul 12 tahun. 3 tahun kemudian, itu baru ada perintah puasa Ramadan dan zakat. 6 tahun kemudian, itu baru ada perintah untuk haji. Jadi, selama 12 tahun pertama Nabi berdakwah, belum mengajarkan sholat, puasa, zakat, haji, rukun Islam. Nah, terus apa yang diajarkan Rasulullah selama 12 tahun pertama? Ibunda Aisyah mengatakan, innama wadumana zalmi fi hatiku jannah wana. Sesungguhnya yang pertama kali turun dari Al-Quran, kemudian didakwahkan Rasul kepada umat beliau, itu adalah surat-surat pendek, namanya surat Al-Mufassal, yang di dalamnya disebutkan surga dan neraka. Jadi selama 12 tahun itu belum sholat, belum puasa, belum zakat. Tetapi diyakinkan surga itu ada, neraka itu ada, surga itu ada, neraka itu ada, surga itu ada, neraka. Maka nanti orang yang pertama kali menjadi martir, menjadi syuhada di dalam Islam,
itu adalah Yazid dan istrinya Sumayyah. Orang pertama kali mati membela keimanan. Itu belum sholat, belum puasa, belum zakat, belum. Begitu dia di depan orang banyak sampai kemudian mati. Sebelum mati Nabi mengirimkan nasihat. Sobron ala Yazid fa'inna mu'idatum jannah. Sabar ya kamu hadapi ujian ini karena tempat kembalimu nanti adalah surga. Nah, karena sholat belum dilakukan, tapi surga sudah diyakini. Nah, karena Yazid dan istrinya Sumayyah meyakini surga itu ada, mereka menjemput kematian itu dengan bahagia. Ini dua orang yang pertama kali mati di dalam membela keimanan atas siksaan orang-orang kafir. Nah, kemudian Ibu Aisyah mengatakan begini, seandainya yang pertama kali turun adalah ayat yang mengatakan la tashrabul khamr, janganlah kalian minum khamr. Masyarakat Arab yang waktu itu sudah menjadikan khamr itu sebagai kebudayaan, kebiasaan, maka akan mengatakan lana dul khamr abadan, kami tidak akan meninggalkan khamr selama-lamanya. Seandainya ayat yang pertama kali turun mengatakan la taznu, janganlah kalian berzina, maka orang-orang Arab yang biasa berzina mengatakan lana dul zina abadan, kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Jadi ini menjadi satu kunci bahwa orang tahu perbuatan itu buruk, suruh berhenti susah kalau dia tidak yakin ada pembalasan di akhirat. Saya ketemu Pak, banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang selingkuh itu ngerti nih selingkuh itu buruk, sampai sembunyi-sembunyi di luar kota. Tapi suruh berhenti nggak bisa. Nggak bisa. Makanya yang dilakukan Rasul untuk menyelaraskan antara pikiran dan perbuatan para sahabat, mengenalkan dulu kepada iman, kepada surga dan neraka dulu. Karena itu energi yang luar biasa untuk membuat orang meninggalkan yang disenangi, melakukan yang tidak disenangi. Karena apa? Yang disenangi ternyata buruk, yang tidak disenangi ternyata baik. Dalam Islam baik dan buruk itu bukan karena perasaan kita suka atau tidak suka. Asa takrusyain wa khairul lakum, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal dia baik bagimu. Wa asa antuhibbusyan wa syarrul lakum, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal dia buruk bagimu. Karena itu maka orang yang nanti memiliki iman yang kuat itu adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Keselarasan antara perbuatan dengan tindakannya, dengan pikirannya, itu nanti akan terbentuk kalau dia mencari kekuatannya dari iman. Ini dikuatkan di dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 82. Jadi di dalam surat Al-An'am 82 itu Allah berfirman begini. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbisul imanu bidzulm, yang tidak mencampurkan keimanan dengan perbuatan dolim, ulaika lahumul amnu, mereka lah orang yang mendapatkan keamanan, amanan batin maksudnya, wahum muhtadun, dan mereka lah orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa yang mendapatkan al-amnu atau keamanan batin atau keselarasan, ketentraman hidup itu adalah mereka yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kedoliman. Kenapa orang-orang beriman itu berat mendapatkan al-amnu? Karena orang beriman itu akhirnya memiliki ikatan-ikatan hati. Tadi saya katakan, kan ada ajaran Islam yang memang tidak secara langsung mengajarkan kita melakukan perbuatan, tetapi cara memandang hidup ini. Tadi, orang yang melamar perempuan kemudian ditolak, itu bisa tetap saja. Loh, kamu katanya kemarin melamar Markona, terus ditolak ya? Saya dengar-dengar, iya sih, ternyata Markona sudah dilamar sama laki-laki yang lain. Terus kemana? Terus gimana? Ya nggak apa-apa, berarti dia bukan takdir jodoh saya. Dia di situ mendapatkan keamanan karena dia percaya bahwa ya sudah, kalau dia memang tidak menikah dengan saya berarti bukan jodoh saya. Misalnya begitu. Terus kemudian tadi melakukan perbuatan baik ketika orang lain tidak tahu, kemudian dia nggak apa-apa, Allah tahu kok, Allah akan membalas dengan adil kok misalnya. Ketika dia mendapatkan masalah-masalah hidup yang berat, dia mengatakan Allah tidak memberikan beban di luar kesanggupan saya kok. Nah, hal-hal seperti ini tuh muncul dari keimanan-keimanan dia, ilmu-ilmu yang dia pelajari, dan kemudian menjadikan ikatan hatinya menjadi tenang dengan apa yang terjadi. Yang kedua, selain mendapatkan ikatan-ikatan hati ini, orang-orang beriman itu tahu apa yang saya lakukan. Di perbuatan apa yang saya lakukan dalam situasi seperti ini. Jadi akhirnya ada keselarasan antara apa yang dia pikirkan dengan apa yang dia lakukan. Nah, walam yalbisu imanan bidzulm, yang tidak mencampurkan iman dengan kedoliman. Jadi perbuatan dolim, merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, itulah yang membuat orang menjadi tidak aman.
tidak selaras, tidak seimbang. Karena dia melakukan perbuatan yang salah. Nah, salah di sini bisa salah kepada orang lain, bisa salah kepada diri sendiri. Gitu. Jadi rumus-rumusnya di dalam Al-Quran seperti itu. Jadi sekarang bagaimana cara kita menjelaskan antara pikiran dengan perbuatan? Maka caranya adalah menjadi seorang muslim yang ingin mewujudkan akhlak yang luhur, yaitu dengan cara belajar dalam agama Islam, mencoba mengimaninya, dan kemudian menjalankan apa yang diajarkan itu. Nanti kalau itu berkaitan dengan cara berpikir, berarti merubah cara berpikir. Kan sekarang banyak tuh, orang cara berbuatnya benar. Perempuan pakai jilbab itu kan benar. Baca Quran itu kan benar. Ya. Tapi nanti begitu diputus cinta sama pacar pengen bunuh diri, itu kan nggak benar cara berpikirnya. Gitu. Ya. Terus ada orang yang usaha, udah usaha gitu loh, usahanya untuk infak sedekah. Begitu kena lockdown ini ternyata pikirannya pengen pergi ke tempat-tempat yang mendatangkan kesugihan. Itu kan berarti baca Qurannya benar, nyumbangnya benar, kerudungnya benar, ketemu orang benar, assalamualaikum waalaikumsalam. Tapi cara berpikirnya nggak benar, karena begitu jatuh miskin bukannya mendekat kepada Allah malah datang ke tempat-tempat kesugihan. Jadi kalau orang Islam yang baik, yang akhlaknya luhur itu adalah cara berpikirnya benar, perbuatannya benar. Gitu. Sehingga dari sini muncul keselarasan. Orang iman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlak. Ada hubungan paralel. Nah, mungkin secara umum ini yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau kita mau menenteramkan hati, menyeimbangkan pikiran, itu kalau bukan iman, itu kekuatan. Kayak slogan di pinggir jalan, dengan bulan Ramadan kita tinggalkan iman dan takwa. Itu cuma tulisan, nggak akan merubah apa. Nanti ada saja tetap bulan Ramadan orang tidak puasa, di bulan Ramadan ada yang selingkuh. Meskipun dia tiap hari di lampu merah membaca tulisan itu, gitu loh. Jadi yang betul-betul merubah itu seperti dikatakan Bunda Aisyah, yakinkan kepada akhirat. Karena orang kalau sudah biasa zina, suruh berhenti nggak bisa, kecuali tahu itu akan menyebabkan dia masuk. Orang terbiasa minum minuman keras, itu kalau ditegur malah bilang ini kearifan lokal. Nanti begitu jawabannya, karena nggak ngerti bahwa itu berbahaya. Jadi yang dilakukan Rasulullah itu selama 12 tahun adalah menata keimanan. Nah setelah keimanannya beres, baru nanti suruh sholat, suruh puasa, suruh zakat, suruh haji, baru nanti menjadi muslimnya. Jadi tidak semua ajaran Islam itu menuntun cara kita berbuat. Ada beberapa ajaran dari Islam itu menuntun cara kita berpikir. Nah ketika cara berpikirnya benar, berpikirnya benar, terjadi keselarasan. Ketika cara berpikirnya benar, perbuatannya nggak benar, bahwa dosa dan maksiat, menimbulkan kegelisahan. Maka dalam hal ini tadi saya katakan menyesal itu termasuk tanda bahwa kita masih punya iman. Karena menyesal itu berarti mengakui apa yang dilakukan kemarin itu salah. Wallahualam. Ini yang bisa saya sampaikan, nanti beberapa bisa kita detailkan kalau nanti ada saya tanya jawab. Mudah-mudahan bisa. Karena inilah yang diberikan oleh Islam kepada kita, dan iman itu aman. Iman itu aman. Aman itu artinya ya tadi hatinya merasa tenang. Jadi kalau kita menjadi orang Islam mengaku beriman, tapi kok tidak ada keamanan dalam hati kita, tidak ada keselarasan dalam kita berbuat dan bertindak, nanti menjadi masalah. Karena tadi ayatnya sudah dibaca ya sama qori kita. Kabromaktan ya antakulumalakat melakukan kamu mengatakan apa tidak kamu lakukan. Jadi kalau kamu tidak selaras antara ucapan dan perbuatan, membenci Allah kepada kamu orang munafik, dan munafik itu termasuk perbuatan yang tidak disukai Allah. Jadi jangan jadi orang beriman sungguh-sungguh. Selaraskan antara yang kamu yakini dengan yang kamu lakukan. Gitu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Tri Asmoro Kurniawan yang telah menyampaikan bahwa perlu dengan ilmu untuk dengan tindakan kita. Dan semakin orang itu beriman, maka akhlaknya akan semakin baik. Bapak Ibu yang terhormat, jika ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu bisa langsung bertanya via Meet, atau Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chat. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab pada kajian online
kali ini. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Ya, mohon izin Mas Dian boleh bertanya. Baik, terima kasih. Monggo Pak Edi. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz semuanya. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Edi Sisinal Pak. Sedikit saya minta mohon penjelasannya Pak, ketika kita sebagai kepala rumah tangga, nah, bagaimana kita bisa mengarahkan keluarga kita sehingga keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah yang bisa selamat dunia dan akhirat. Ya, kira-kira petunjuk apa atau nasihat apa yang bisa saya lakukan untuk mendidik keluarga kami? Ya, kayak gitu. Terima kasih Pak. Halo. Mohon maaf Pak Edi, bisa diulang pertanyaannya? Oh, mohon maaf, ya mungkin karena apa namanya sinyal mungkin ya, memang agak putus-putus ya. Begitu Pak, kita sebagai kepala keluarga, khususnya untuk diri saya sendiri aja, bagaimanakah nasihat apa yang bisa saya berikan kepada keluarga saya, biar keluarga saya nanti bisa selamat dunia dan akhirat, jadi menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu Pak. Mohon petunjuknya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi Susena. Jadi Ustadz Tri, jadi Pak Edi ini menanyakan bagaimana untuk kita membina biar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Duduk. Selamat dunia akhirat, terutama pada kondisi pandemi seperti ini yang terlalu banyak permasalahan atau hal yang terjadi. Monggo Ustadz. Jazakumullah untuk pertanyaannya. Yang pertama begini Bapak. Sebenarnya pandemi yang hari ini terjadi itu bukan yang pertama dalam sejarah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami gilirkan di antara manusia. Kami gilirkan di antara manusia itu kalau Imam Ibnu Katsir menjelaskan akan ada hari di mana manusia itu menangis. Tapi ada saatnya dia tertawa. Ada saatnya dia lapang secara ekonomi. Ada saatnya dia kekurangan, ada saatnya dia merasakan badan yang sehat, ada saatnya dia merasakan sakit. Dan itu berputar. Jadi sepanjang hidup kita nanti itu kejadian-kejadian yang berubah-ubah sebenarnya akan kita alami. Jadi yang sekarang kaya itu mungkin berapa tahun yang lalu miskin. Atau sebaliknya, yang sekarang kaya mungkin berapa tahun yang akan datang menjadi miskin. Yang sekarang badannya sehat mungkin berapa bulan lagi masuk rumah sakit. Begitulah. Secara personal. Adapun secara massal, ya dalam Islam juga ada pembahasan tentang al-ta'un gitu ya, pembahasan mirip-mirip dengan kasus sekarang wabah seperti ini. Itu sudah terjadi pada lintasan sejarah manusia. Jadi sebenarnya ini bukan yang pertama kali terjadi di dalam sejarah manusia. Akan ada pengulangan-pengulangan seperti ini. Anda bisa baca dulu ketika awal-awal munculnya kolera, malaria, itu ketika muncul juga bisa membuat jutaan manusia itu mati secara ukuran dunia. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa situasi-situasi yang berubah-ubah seperti ini, yang mampu menghadapinya memang keimanan yang kuat. Dalam hadis Rasul mengatakan, ajaban di amril mukmin inna amroh ula khair. Sungguh menakjubkan keadaan hidup orang beriman itu. Karena semua keadaan baik untuk dia jalani. Bahkan beliau mengatakan begini, dan tidak ada satupun yang bisa melakukan seperti itu. Artinya bisa baik pada semua situasi dan kondisi, kecuali orang beriman. Nanti kalau dia bertemu dengan saro, hal-hal yang menyenangkan, orang beriman bersyukur. Dan kalau nanti bertemu dengan doro, hal-hal yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Maka tadi di depan saya bilang, orang beriman itu senjatanya cuma dua, sabar dan syukur. Tapi di tempat yang tepat. Proporsional dan tepat. Nah, sehingga orang beriman itu tidak ngarani, bahasa Solo tidak ngarani. Aku kudu sugih terus. Nah kamu siapa wong yang menjadi Tuhan tua Allah bukan kamu? Kalau nanti dalam hidup ini kita harus menjalani hari-hari di mana kita kekurangan. Ya bertahan dalam kekurangan itu. Ya kita pengen semuanya lancar seperti dulu. Hari ini Allah ngasih pandemi kepada kita. Ya mau nggak mau kita harus menghadapi ini. Dan ternyata tidak semua orang menderita di pandemi ini. Saya juga punya beberapa teman yang justru ekonominya bangkit di pandemi ini.
Dulu miskin sampai sering diejek-ejek sama mertuanya. Tiba-tiba di pandemi ini jadi tempat pulaan masker. Kalau ngambil masker itu sudah ya volumenya udah gede. Sekarang sudah mau bangun rumah, sudah beli mobil. Jadi ketika pandemi itu ya jatuh, ternyata ada yang bangkit. Di kantor saya sendiri di Semani itu ada toko buku, ada toko herba dan toko baju. Toko bajunya blok udah. Sisa Ramadan tahun yang lalu itu sekarang masih numpuk di gudang. Dijual dengan harga kulaan pun nggak laku, karena memang orang nggak punya. Tapi di buku ternyata malah meningkat. Jadi orang tua yang merasa kesulitan menemani anak-anak belajar secara daring ini, kemudian mulai bingung harus melakukan apa. Maka yang punya uang secara praktis beli buku dengan tema anak-anak, anaknya dikasih buku itu. Dan itu ternyata membantu penjualan di tempat kami. Sedangkan kalau yang herba kenceng sejak setahun yang lalu, sejak pandemi itu langsung, karena orang paling semangat merawat imunitas tubuh, dan itu kadang-kadang hasil dari takut-takuti orang. Nanti beredar secara viral, terkena COVID, kemudian mengkonsumsi sari buah, ternyata sembuh. Habis itu sari buah laris banget di toko itu. Terus nanti sekarang yang sedang ramai adalah sambiloto. Katanya kalau konsumsi sambiloto ramai, apa daya tahan tubuhnya kok. Sekarang sambiloto ramai gitu. Jadi di perusahaan saya ada satu departemen yang betul-betul jatuh dengan pandemi, tapi ada departemen yang justru naik berlipat-lipat. Jadi tidak semua orang menderita pada dalam pandemi ini, ada juga yang menemukan titik balik ekonominya di sini. Maka sekarang bagaimana cara menghadapi mewujudkan keluarga yang sakinah? Kalau kita belum menikah, berarti ya harus memilih orang-orang yang beriman. Karena orang beriman itu yang nanti bisa disuruh bersabar dan bisa disuruh bersyukur. Kalau kita sudah menikah, berarti kita merawat keluarga kita dengan iman. Jadi bukan menjanjikan kemapanan. Nanti kalau Allah memberikan kemapanan itu hilang, kita bingung. Kalau jangan janjikan kesehatan, suatu saat kita sakit, kita bingung. Tapi janjikan bahwa kita mendapatkan barokah. Makanya kalau kita ketemu sama orang nikah, doanya adalah barokallahu barokah. Semoga rumah tangga barokah. Barokah itu apa? Nek Anda punya uang sedikit, tapi tidak ada anggota keluarga yang sakit. Anda punya uang sedikit tapi anak-anak tidak minta barang-barang harganya mahal, sehingga Anda tidak perlu peluang orang banyak. Itu berarti harta Anda barokah. Nah, jadi begitu. Terus kemudian tadi sudah saya sampaikan yang namanya sakinah itu adalah ketenangan batin yang muncul dari selesainya masalah kita. Berarti sekarang ajari anggota keluarga itu untuk menghadapi masalah bersama-sama. Terangkan kepada mereka, tidak usah ditutup-tutupi. Sekarang Bapak nggak punya uang, ngomong. Sekarang Bapak sedang sakit, ngomong. Bagaimana mereka bisa mencari solusi? Karena sakinah itu adalah ketenteraman setelah kita menemukan solusi. Jadi pesan saya dua itu. Satu, berarti kita memelihara keimanan, karena Rasul mengatakan orang beriman itu yang bisa menghadapi semua situasi dan kondisi dengan baik. Dan yang kedua, kita mengajak anggota keluarga kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul, karena sakinah itu muncul setelah masalahnya kita selesaikan. Jadi kalau kita punya pasangan yang setiap kali bertengkar pergi dari rumah, nggak pernah punya waktu ngobrol menyelesaikan masalah, seganteng dan secantik apapun yakin rumah tangga kita tidak sakinah. Kenapa? Karena masalah-masalah tidak selesai. Dan ngambang itu menyakitkan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Pak Edi, sudah cukup? Terima kasih atas penjelasannya Pak Ustaz dan teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Pak Edi Susena. Selanjutnya, mohon maaf Ustaz, ada pertanyaan dari Ibu Ratna Susanti. Pertanyaannya adalah, bagaimana menurut Ustaz terkait dengan kondisi pandemi seperti ini, di mana peran pemimpin rumah tangga itu peran pemimpin rumah tangga menurut perspektif Islam? Pemimpin rumah tangga itu kalau di dalam Islam adalah bapak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin perempuan. Tetapi memang di sana, maaf, kalau kita kembali kepada ayatnya, ternyata yang disebut laki-laki ini adalah terjemahan. Bahasa Arabnya bukan zakar, tetapi rijal. Jadi rijal itu dari kata rijal, kaki. Jadi rijal itu adalah yang berdiri atas kakinya.
Maka rijal itu adalah terjemahnya adalah tokoh, pemimpin umat, pahlawan, orang yang di depan. Sementara zakar itu lebih mengarah kepada jenis kelamin. Walaysa dzakaru kal unta, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Jadi sebenarnya kalau kita kembali kepada ayat, ketika menyebutkan fungsi kepemimpinan, bukan kepada jenis kelamin saja. Kalau laki-laki pasti bisa memimpin, tetapi laki-laki yang sanggup menjadi rijal, yang punya integritas, cocok dengan pembahasan kita hari ini. Jadi laki-laki yang tidak punya integritas itu nanti tidak bisa memimpin. Nah, justru pada masa pandemi inilah seharusnya laki-laki itu menunjukkan kualitas kepemimpinannya. Karena pemimpin yang baik itu bisa tetap memimpin meskipun ekonomi sedang turun. Jadi kalau pas kaya, uangnya lancar, dia bisa memimpin istrinya, tapi kalau pas miskin tidak, berarti yang memimpin hartanya bukan dirinya. Justru kualitas laki-laki itu keluar ketika dia tidak punya apa-apa, kecuali dirinya sendiri. Jadi saya ketemu laki-laki yang pas uangnya banyak, apa yang diminta istri dipenuhi, tidak ada masalah. Begitu sekarang jatuh miskin, ternyata dia tidak bisa mengendalikan istrinya. Nah disinilah berarti yang selama ini memimpin itu sebenarnya hartanya, bukan kualitas dirinya. Maka saya katakan bahwa rijal itu laki-laki yang punya integritas. Nah, justru dalam keadaan lockdown seperti ini harusnya laki-laki itu menunjukkan kelaki-lakiannya, kemampuan dia memimpin. Dan di dalam Al-Quran yang lanjutan dari ayat ini tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin perempuan. Itu disebutkan dengan dua alasan. Bima faddala ba'dhum 'ala ba'din, karena Allah telah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Kelebihan ini banyak, secara logika laki-laki lebih logis daripada perempuan. Secara logika, perempuan lebih main perasaan. Jadi kalau memutuskan sesuatu, laki-laki lebih logis, perempuan lebih main perasaan. Selain itu, laki-laki ini desainnya adalah siap memutuskan masalah, karena pemimpin itu berarti mengambil keputusan sewaktu-waktu. Al-hakimu 'alaiha. Nah, sedangkan perempuan itu ada siklus di mana dia haid, dia hamil, dia melahirkan, dan pada situasi seperti itu, hormon-hormon membuat dia merasa tidak nyaman dengan tubuhnya sendiri. Jadi pada saat situasi seperti ini, perempuan kalau suruh memutuskan keputusan, sering menjadi tidak bisa fair karena dia sedang tidak nyaman. Laki-laki tidak mengalami itu, tidak mengalami haid, tidak mengalami hamil, tidak mengalami nifas, begitu melahirkan tidak. Jadi kalau nanti ada laki-laki yang tidak bisa memimpin, karena dia tidak dididik menjadi pemimpin. Jadi secara bakat dasar dia punya, tapi kalau itu nggak dididik, nggak akan bisa. Maka qawwamuna itu artinya dari kata qoma, berdiri. Jadi laki-laki yang bisa mendirikan perempuan agar tetap baik, itu laki-laki yang punya integritas. Nah, integritas itu ada dua. Satu adalah mendidik keluarga. Jadi mendidik keluarga itu artinya dia memberikan sejumlah perintah dan larangan. Amirin nahina. Dia ngomong sama istrinya, dia ngomong sama anaknya, kamu harus lakukan ini. Karena dalam Islam rumah tangga itu pengennya masuk surga. Kamu jangan lakukan ini, karena itu akan membuat kamu masuk neraka. Nah, laki-laki yang bisa memimpin adalah yang bisa menunjukkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam keluarga. Bukan membiarkan, bukan cuma ngasih makan. Yang kedua adalah bima anfaqtum amwalihim, karena laki-laki itu memberikan nafkah dari sebagian hartanya. Jadi laki-laki itu kuat dalam Islam kalau satu dia bisa mengarahkan keluarganya, menunjukkan mana yang dilakukan dan tidak dilakukan. Yang kedua dia memberikan nafkah. Nah biasanya dalam lockdown seperti ini, ketika istri mengambil peran, itu maaf ketika bapak jatuh miskin, dikeluarkan dari pekerjaan, bisnisnya jatuh, mungkin begitu. Tapi secara umum, ini kan hanya secara ekonomi ya. Misalnya nanti ada harta di rumah yang dijual, oh udah mobilnya kita jual dulu, nanti beli yang lebih murah. Itu kan sebenarnya juga bapak kemarin yang kerja, sehingga sebenarnya tidak perlu merasa jatuh-jatuh banget. Jadi kalau ibu sekarang mengambil peran untuk menjadi pemimpin, itu hanya sifatnya sebagai satu masa tenggang waktu aja, jadi masa antara. Jangan sekarang meramahkan bapak, karena kalau bapak semakin diremehkan, dia semakin tidak bisa bangkit. Ya sekarang memberikan motivasi, Pak, rezeki itu Allah sudah ngatur. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah berusaha. Jadi kalau orang Islam itu meyakini rezeki sudah diatur oleh Allah. Bahkan sebelum kita lahir. Tetapi saya ceritakan 121 hari tadi malaikat meniupkan roh itu termasuk menulis data rezekinya. Justru karena umat Islam itu percaya rezeki sudah diatur dan dicatat oleh Allah, Pak ajemul fitolak, baguskanlah cara mencarinya. Tidak mungkin kita tuh makhluk mulia bernama manusia nggak dikasih rezeki, itu nggak mungkin. Wa ma min habatin fil ardi illa rizquha. Apapun yang berjalan di muka bumi Allah sudah mengatur rezekinya. Justru sudah diatur itu, jangan mencuri, jangan berbohong hanya untuk bisa makan. Carilah
rezekimu dengan cara fajmiliki tolak, baguskanlah dalam cara kamu mencari. Jadi ayah ayo keluar kerja, apapun potensinya di mana, jangan-jangan kamu dikeluarkan dari perusahaan, justru kesempatan kamu sekarang punya bisnis sendiri. Cobalah cari inspirasi dari orang-orang yang di tengah pandemi ini justru pulih. Tapi kalau laki-laki yang tidak berkualitas, begitu dikeluarkan dari pekerjaan langsung nganggur di rumah, sekarang masih yang bekerja, dia cuma tidak tidur, yang menurut saya tidak bohong gitu. Karena tugas memimpin keluarga itu bukan hanya memberikan makan, tetapi juga menentukan sikap ya, pada situasinya harus bersikap seperti apa, ngajari keluar untuk menghadapi masalah tadi itu termasuk kualitas kepemimpinan. Jadi kalau ibu mau, menurut saya bukan ibu mengambil pola kepemimpinan, mungkin ibu sekarang lebih menghasilkan uang daripada bapak. Karena ibu mungkin bisa jualan online atau apa, sementara bapak sedang terpuruk karena mungkin kemarin cuma bisa jadi pegawai, datang jam 4 pagi pulang jam 4 sore, sekarang begitu jadi pegawai bingung. Nah sekarang saatnya ibu dalam peran ini sebagai tenggat waktu, tetapi motivasi bapak untuk tetap berangkat jadi pemimpin, karena bagaimanapun laki-laki harus menjadi pemimpin yang baik dalam keluarga. Kalau nanti ibu mengambil alih, takutnya bapak malah semakin terpuruk, semakin minder sama ibu, nanti fungsi aslinya seperti ini malah tidak muncul. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Bu Ratna, mohon maaf, apakah masih ada yang ditanyakan? Terima kasih Ustadz. Ini sebetulnya bukan pengalaman saya, hanya saya melihat apa istilahnya di sekitar lingkungan saya ada fenomena beberapa yang saya amati seperti itu, mengatakan. Tapi yang pasti di sini kan tetap ada apa istilahnya sinergi dan motivasi dari istri juga, artinya kuatnya suami itu juga atas support, motivasi dan sinergi dari dukungan dari istri juga, gitu. Jadi lingkungan juga berpengaruh mengatakan. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Iya, kemarin saya dapat kasus itu malah bikin gondok gitu loh. Jadi di masa pandemi suaminya tidak punya pekerjaan di rumah, istrinya udah kerja, pulang masih jualan online, suami malah selingkuh dengan mantannya, gitu loh, karena di rumah ada pekerjaan. Itu kan jadi berat banget. Jadi bukannya istri mengambil alih, tapi memotivasi suami itu segera bangkit. Kan kemarin istrinya itu ya, gimana Ustaz, suami saya nggak punya pekerjaan, maka saya harus makan, akhirnya saya kerja Ustaz. Nah, suaminya akhirnya malah di rumah nganggur, karena merasa sudah diambil alih sama istri kan, gitu. Nganggur malah cari kerjaan yang kayak gitu. Kayaknya malah selingkuh sama mantannya, ya wes jadi. Jadi memang kalau dalam konsep Islam itu, Ari Jalu Kawanan saya itu merupakan asun tasun kuliyun, merupakan prinsip dasar pernikahan. Jadi pernikahan itu organisasi. Yang namanya organisasi itu al-manajemen. Nah, soal manajemen itu berarti soal kepemimpinan yang bagus. Maka hatta yas'ala rajulan an baitihi, Allah nanti akan bertanya kepada seorang laki-laki tentang keluarganya. Jadi ibu-ibu jangan mengambil alih, tapi memotivasi suaminya agar pulih, gitu Pak. Ya, betul Tati, betul sekali. Sinergi dalam rumah tangga mengatakan Tati. Ya, terima kasih Ustadz. Monggo Pak Dian untuk dilanjut. Baik, terima kasih Ibu Ratna Susanti yang telah memberikan pertanyaan, sekaligus Ustadz tadi sudah menjelaskan banyak terkait dengan manajemen dalam rumah tangga. Bapak Ibu yang saya hormati, masih ada waktu, mungkin monggo jika masih ada pertanyaan. Baik, monggo Pak Rahmat. Minim. Jadi pemahaman untuk agama saya masih kurang. Tapi saya juga memiliki keinginan untuk mendidik istri dan anak saya untuk menjadi keluarga yang intinya ya Islami tadi. Nah, saya itu pernah, bahkan sering setiap saya ketemu istri dan anak saya selalu mengingatkan untuk melakukan perintah-perintah daripada Allah, jadi kan sholat, untuk ngomong yang agak pelan, jadi enggak
agak keras kan gitu. Jadi intinya, nek kamu itu nuruti apa yang saya sampaikan, insya Allah sudah melaksanakan perintah-perintah dari Allah, bukan saya Tuhan. Nanti kan apa yang saya sampaikan itu sesuai apa yang saya terima dari pengajian kan gitu. Sedikit tapi saya sampaikan terus untuk saling mengingatkan di keluarga saya. Kira-kira dengan apa yang saya sampaikan itu menurut Ustadz gimana? Apakah saya termasuk apa ya? Istrinya kok ya itu tadi nek gugu saya kan gitu loh. Istri dan anak saya itu insya Allah kok ya pena karena kan apa yang saya sampaikan sesuai dengan yang saya terima di pengajian gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Begini, jazakumullah untuk pertanyaannya. Pada dasarnya, karakter perempuan itu adalah mentaati, dan dia mentaati laki-laki yang bertanggung jawab. Sebenarnya itu menenteramkan hati. Jadi pada dasarnya, misalnya begini, saya ketemu seorang direktur perempuan. Dia punya karyawan lebih dari 140-an orang. Di hadapan karyawannya dia tangguh, dia kuat. Sering diundang seminar-seminar untuk memberi inspirasi tentang perempuan tangguh. Tapi begitu dia konsultasi ke saya, dia bilang, bagaimanapun saya sharing dengan suami, saya ingin suami yang mengambil keputusan, saya tinggal menjalani. Akhirnya saya fitrah saya tetap seorang perempuan. Jadi pada dasarnya, kalau terjadi ketidaknyamanan, kemungkinannya adalah istri ini tidak yakin bahwa keputusan suaminya itu menenteramkan hati. Karena perintah istri taat sama suami itu datang dari Allah, maka tidak semua perintah suami nanti ditaati. Kalau memang perintahnya tidak benar ya tidak boleh taat. Karena kalau perintah suami semua ditaati berarti suami jadi Tuhan gitu loh. Nah, maka suami harus mengarahkan istri, dan mengarahkan itu jangan sampai sifatnya doktrin. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus tak sama laki. Betul, dah paham. Tapi bagaimana menjelaskan latar belakang suami mengambil keputusan itu sehingga nanti istri ketika menjalani perintah suami itu merasa nyaman. Tadi saya bilang ada masalah, ada ditagih utang. Mau milih yang mana? Mau milih D, aku tak pergi, nanti kalau yang ngutangi datang bilang aku nggak ada di rumah. Atau D, aku mau datang ke tempat yang ngutangi untuk membicarakan reschedule, nanti tak taruh jaminan di sana. Atau kita ngajak bertengkar, kan ada juga orang itu sudah hutang, begitu ditagih malah ngajak bertengkar itu kan ada. Terus ada yang bunuh diri. Ya udah, mana yang mau kita pilih? Ini aja, sertifikatnya saya taruh di sana, saya datang ke sana gini-gini. Maka istri kan merasa tenang dengan keputusan itu ketika dijelaskan. Kemarin anak kita biaya sekolah, karena tidak ada uang, aku kemarin pinjam di kantor. Akhirnya 10 juta dipotong setiap bulannya 1 juta. Jadi sekarang nafkah yang aku berikan kepadamu berkurang 1 juta, tapi insya Allah setelah 10 bulan itu selesai kok. Gitu loh. Bukan tiba-tiba dikurangi 1 juta, kelasnya ngomong, loh gimana mas kasih sekian nggak cukup, kalau dikurangi 1 juta. Terus suaminya ngomong, itu masih mending tak kasih. Suami yang kan malah nggak ngasih loh kan. Bukan kok menang wes mantuk karo wong lanang, ya nggak begitulah. Dasar prinsip untuk menenteramkan itu adalah salah satu memberikan penjelasan. Jadi apakah yang Bapak sekarang lakukan itu kalau dalam kapasitas ini boleh-boleh saja, tapi kan tentu saja tidak seterusnya seperti ini. Jadi sekarang Bapak tinggal mengukur kemampuan. Sebenarnya kewajiban suami lah untuk istri. Tadi agar perintah-perintah ini nanti diikuti dengan nyaman, dengan tenang oleh istri, yang logis, agar dia didoktrin, tidak dipaksa. Kemudian suami ini kalau bisa, ketika dia sadar ilmunya ini tidak lengkap, dia entah bersama istri bersama-sama mendatangi majelis taklim, jadi nanti mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali. Bisa download dari YouTube juga banyak materi-materi kan. Kemampuan suami ini yang
di satu sisi harus mendidik istri, selain dia tidak punya kemampuan, itu bisa dibantu oleh ustadz-ustadz yang lain yang menjelaskan hal itu. Takutnya kalau suami tidak kan istri untuk di luar yang diberikan suami. Pembanding, kan tadi sudah saya sampaikan, istri taat sama suami wajib. Tapi kalau suami mengajak dosa dan maksiat, istri nggak boleh taat. Karena yang nyuruh, yang melanggar aturan Allah harus ditolak. Tapi kalau istri nggak ngaji kan nggak ngerti. Artinya kan cuma harus taat suami itu pintu masuk surga. Padahal yang diperintahkan suami salah. Saya pernah menemukan kasus suami nyuruh istrinya tidur dengan laki-laki. Terus kemudian dia bilang, kamu harus manut sama suami. Karena suaminya itu pernah kerja jadi TKI, terus mengalami disorientasi seksual atau gimana. Jadi sekarang dia baru terangsang kalau dengan laki-laki lain. Nah itu istrinya pakai jilbab nangis-nangis ke tempat saya, antara bingung ini perintah suami harus ditaati katanya, tapi hati saya nggak nyaman gitu. Nah istri yang begini karena dia punya ilmu, nah istrinya nggak punya ilmu, bisa jadi suaminya malah jadi Tuhan baru karena memaksakan semua perintah ditaati. Maka sebelum nanti istri kita punya pembanding, ya kita banyak-banyak beristighfar. Kalau kita mau memberi perintah kepada istri, pastikan itu perintah menuju kebaikan. Jangan asal mentaati perintah suami. Ya suami kayak apa dulu kan begitu yang harus kita paham. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Masih ada pertanyaan dari Ibu Nurma Puspitasari. Jadi pertanyaannya adalah terkait dengan integritas sebagai seorang istri, di mana istri itu harus tetap bekerja. Bisa untuk menjelaskan istri itu bisa bekerja tetapi juga tetap bisa menjadi istri yang terbaik bagi keluarga. Ya. Anda buka tadi Ar-Rijalu adalah pemimpin perempuan karena laki-laki itu diberi kemampuan memimpin untuk mendidik keluarga dan karena laki-laki memberikan nafkah. Titik. Jadi di sini kewajiban bernafkah keluarga adalah seperti kewajiban suami. Tidak ada satu ayat dan satu hadis pun yang menyuruh perempuan menafkahi keluarga, enggak ada. Ya. Terus dilanjutkan fasolihatu qanitatun. Sedangkan istri yang saleh adalah yang taat. Jadi memang integritas istri itu adalah pada ketaatannya kepada suami, sementara integritas suami adalah pada kemampuannya memimpin. Jadi kalau istri taat pada suami yang memimpin baik, tidak ada masalah. Seperti kita punya kain, kemudian kita datang sama penjahit, tapi penjahit itu bukan cuma bisa jahit, tapi juga bisa pecah pola. Kita bawa model, dia malah bilang, kamu nggak patut pakai model ini, kamu tuh nggak tinggi model kayak gini, malah jadi kelihatan pendek, harusnya gini-gini. Selanjutnya kita nggak usah ngomong sama dia. Saya punya penjahit seperti itu, langsung, bahkan kainnya aja yang milih. Wah, waktu itu saya agak gemuk. Dia bilang, Ustaz nggak cocok kalau sama yang kainnya jatuh-jatuh gitu. Jadi akhirnya kan malah saya nggak capek-capek mikir, saya butuh baju, besok saya mau diundang ke Kalimantan ngisi pengajian, ya Ustadz siap dalam 1 minggu. Terus warnanya dia pilih, kainnya dia pilih, kemudian bentuk modelnya dia pilih. Karena ketika saya bawa model ini malah dia nggak cocok. Jadi sama, istri itu sebenarnya nyaman-nyaman aja kalau dia yakin suaminya nanti memilihkan yang terbaik gitu. Jadi ketika terjadi konflik-konflik ketaatan istri pada suami, karena istrinya itu merasa dieksploitasi. Maka keintegritas suami itu pada kemampuan memimpin, integritas istri pada kemampuan untuk mentaati sebenarnya. Nah sekarang kalau dalam situasi seperti ini istrinya bekerja bagaimana? Tergantung. Rumus awalnya adalah perempuan itu bukan pencari nafkah dalam keluarga. Rumus awalnya begitu. Tetapi nanti ada pengecualian, misalnya suaminya sakit, masuk ya istrinya kerja kan gitu ya. Atau mungkin pandemi seperti ini suami sedang dapat PHK, belum dapat pekerjaan baru, terus istri bantu nggak apa-apa, tapi sifatnya kan bantu, bukan menjadi tulang punggung keluarga. Maka ini pertama tergantung pada perjanjian sebelum menikah. Jadi ada perempuan yang punya pekerja sebelum menikah, terus dia dinikahi laki-laki, terus dia ngomong, Mas, aku punya hutang, aku punya janji sama ibu untuk nyekolahkan adikku sampai selesai kuliah. Jadi maaf nanti ketika aku jadi istrimu, aku masih tetap kerja untuk menyelesaikan utang-utang ibu. Kan nggak bisa langsung jadi istri langsung berhenti bekerja. Dan nanti nek suaminya penghasilannya nggak cukup untuk sendiri aja nggak cukup, gimana tuh nanggung utang-utang itu? Dulu ibunya sebelum meninggal wasiat, nanti adikmu sampai selesai kuliah ya. Dari mana uang?
Tapi secara umum ketika perempuan itu pas menikah tidak bekerja, memang tanggung jawab suami untuk mencukupi semua kebutuhan. Maaf, nafkah itu bukan uang belanja, itu harus dipahami. Nafkah itu adalah kompensasi karena istri mentaati suami dan melayani suami. Jadi nanti sebenarnya perempuan yang tidak bekerja di rumah itu tetap punya uang, karena yang diberikan suaminya itu bukan habis untuk makan, bukan untuk biaya operasional bulanan, tapi mesti ada sisa. Nah, sisa itulah yang menjadi milik istri. Jadi dalam konsep Islam, perempuan yang di rumah pun sebenarnya punya penghasilan dari nafkah yang diberikan suami. Ya laki-laki itu banyak memahami yang namanya nafkah itu uang belanja, itu loh, tidak. Jadi kalau laki-laki tidak punya istri, dia pengen pakai baju yang rapi dan tersetrika, dia kan ke laundry. Nah sekarang begitu sudah punya istri kan diambil alih istrimu, maka biaya laundrynya dipindahkan ke istrimu dong. Nanti laki-laki yang belum menikah, kalau mau capek dipijat, dia datang ke nakam murah 1 jam 100.000. Nah sekarang betul dia nikah, yang mijat kan istrinya dong. Ya uang untuk nakam dipindah ke istrinya kan gitu. Jadi banyak laki-laki mau nafkah itu uang belanja. Dan kadang-kadang masih kurang, untuk belanja saja saya masih nombok gitu. Jadi kalau laki-laki yang kowam, kamu di rumah, aku yang nanggung semua keperluanmu gitu loh. Nah ketika ini belum terjadi, istrinya pengen bantu, mas aku bantu karena kamu waktu gimana. Dan nanti suaminya nggak apa-apa deh, tempat kerjamu baik, kemudian nanti aku antar jemput. Nah tapi nanti tuntutan kepada pelayanan harus turun. Nggak bisa no istri suruh kerjaan apa sampai rumah tetap harus bersih-bersih tuh ini. Ya robot no gitu loh. Nanti malam-malam mau ditiduri capek, malah suami selingkuh alasannya karena ngajak itu tidur saya nggak mau. Kalau mau ya jangan disuruh kerja, biar dia luluran sama mandi susu terus di rumah. Nggak, dia udah kerja di kantornya capek sampai rumah mau ditiduri bilang capek nggak boleh. Gimana sih ini nggak benar yang begini ini. Jadi kalau nanti suami itu mengizinkan bisa bekerja, dia harus mengurangi tuntutan pelayanan di rumah. Mungkin beli alat elektronik, mesin cuci atau apa, atau mungkin cari pembantu. Karena nanti takutnya kalau istri bekerja dan eksploitasi sampai rumah masih mecah-mecah rumah, malam ketika diajak tidur suami, dia sudah kecapean. Itu saya nemukan kasus sangat banyak. Dan karena istrinya kecapean, itu suaminya nggak mau, akhirnya selingkuh. Terus gimana coba? So, masuk kita udah kerja keras kayak gini masih salah-salah juga kan gitu lah. Karena apa? Pemahaman agamanya tidak utuh. Maka kalau memang laki-laki itu belum bisa menafkahi keluarga, paling bisa udahlah dia berpuasa. Jadi perintah nikah itu kalau sudah secara seksual takut terjebak pada perzinahan, tapi kalau belum punya kemampuan finansial sama sekali, Rasul mengatakan puasa dulu kalau begitu. Karena sebenarnya tidak ada satu ayat pun, satu hadis pun yang menyuruh perempuan bekerja dari uang untuk keluarga itu nggak ada. Jadi kalau perempuan bekerja itu uangnya untuk dia sendiri sebenarnya. Nah, nanti kalau ternyata perempuan itu bekerja di waktu-waktu pelayanan, ya, di waktu pelayanan misalnya suami pas di rumah istrinya kerja, berarti kan ini istri bekerja menggunakan waktu yang seharusnya dipakai Indonesia, maka ada kompensasi. Ya udahlah mas, nanti listrik aku yang bayar, gitu loh. Jadi nanti perempuan itu kalaupun bantu keluarganya itu enggak seluruhnya hanya pada bagian tertentu. Kalau dia bekerja menggunakan waktu yang harusnya dipakai untuk melayani suami. Tapi kalau dia di rumah melayani suami, seluruh kebutuhan dia suami yang nanggung. Begitu konsep Islam. Lalu gimana coba? Kalau perempuan suruh kerja, suruh bersih-bersih rumah, suruh ngomong anak, suruh didik anak, nanti malam juga suruh harus tetap bisa melayani suami dengan maksimal. Itu Wonder Woman Pak yang kayak gitu itu. Nah, jadi kalau kita memang ingin istri kita malam melayani dengan maksimal, jangan bikin capek. Karena capek itu yang membuat dia tidak bisa melayani dengan baik. Harusnya begitu cara. Dan itu butuh pembahasan yang panjang. Ayatnya dikeluarkan, hadisnya dikeluarkan agar karena orang yang nolak-nolak biasanya pakai akal gitu loh. Jadi kalau ketemu dalil-dalilnya insya Allah bisa tunduk, yang ini dalilnya seperti ini. Jadi pemahaman nafkah aja yang selama ini banyak yang salah. Jadi laki-laki itu merasa kalau sudah masih uang belanja begini berarti sudah menafkahi. Oh bukan. Nafkah itu adalah kompensasi atas pelayanan istri. Istrimu cantik kayak bintang film. Meniduri bintang film masuk neraka bayar 60 juta. Kamu ngasih 600.000 minta seminggu 3 kali biayanya istri. Oh itu namanya kerja paksa. Gitu. Jadi konsep-konsep rumah tangga sakinah itu ada pembahasannya, enggak asal. Jadi gitu ya Bu ya. Jadi yang penting nanti dialog dengan suami. Yang jelas sebenarnya Anda tidak berkewajiban menafkahi keluarga. Tapi kalau memang dibutuhkan untuk mencukupi keperluan keluarga, Anda harus nanti sama suami agar suami menurunkan standar pelayanan. Dan kalaupun nanti
sebagian dari penghasilan Anda dipakai untuk keperluan warga itu terjadi dengan kesepakatan. Yang jelas Anda tidak bisa. Karena nanti kalau perempuan meng-cover semua kebutuhan rumah tangga, laki-laki jadi tampak remeh dalam pandangan dia. Hanya perempuan yang imannya kuat, yang punya uang banyak, tapi tetap menghormati suami. Rata-rata, cerai saja nggak takut kalau sudah punya uang banyak. Karena dengan mudah dia bisa mencari laki-laki yang lain. Walau alam. Ini soal integritas juga, ternyata rumah tangganya orang integritas ya bodoh baik, saling mendolimi. Baik, terima kasih Ustadz. Cukup menarik pembahasan pada hari ini. Bapak Ibu yang terhormat, apakah masih ada pertanyaan atau cukup? Monggo jika masih ada pertanyaan. Baik Bapak Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan untuk sesi yang terakhir, yaitu pembacaan doa. Monggo untuk itu kepada Ustadz Tri Asmoro Kurniawan untuk memimpin doa kepada semua tenaga pendidikan dan dosen di Politeknik Indonesia Surakarta. Iya. Sebagai orang beriman, ada saatnya kita merasa sangat berat menghadapi masalah dalam hidup. Apa yang kita jalani tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kita percaya bahwa kita pasti mampu karena Allah tidak memberikan beban di luar kesanggupan. Dan salah satu kekuatan paling kuat untuk keinginan kita dan meninggalkan apa yang tidak kita sukai. Maka mari kita tutup kajian ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan batin kepada kita untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan wastinabah. Allahumma izzal islam wal muslimin wa alik a'da'id innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Tri Asmoro Kurniawan yang telah menyampaikan materi pada kajian siang hari ini. Bapak Ibu yang terhormat, sudah di penghujung acara kajian online pada hari ini. Keselarasan antara hati, pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik dan benar, itu semuanya adalah perlu dengan adanya ilmu. Sakinah artinya kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan sebaik-baiknya, di mana seseorang yang beriman itu perlu adanya keselarasan dalam semua hal. Dan orang yang beriman ditunjukkan dengan akhlak keseharian kita yang baik. Dan semoga kita semua termasuk dalam orang-orang yang beriman dan memiliki akhlak yang mulia untuk bisa dimasukkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat dan insya Allah kita lanjutkan untuk kajian di bulan berikutnya. Sampai tutup, mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa khawatir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.